17 Agustus 1945. Indonesia memang telah memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka. Namun kenyataannya, kemerdekaan di Republik tercinta ini belum sepenuhnya terjadi. Belum lengkap sebulan usia kemerdekaan, tepatnya pada bulan September 1945, pasukan sekutu mendarat di Indonesia dengan misi pemulihan pasca Perang Dunia Kedua, khususnya di negara-negara bekas pendudukan Jepang. Namun, kenyataannya jauh dari pengharapan. Secara diam-diam, pasukan sekutu membawa serta para tentara yang terdiri dari orang-orang Belanda. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal dari penjajahan Belanda jilid berikutnya. Dendam lama antara para pejuang Indonesia dengan tentara kolonial Belanda yang berseragam sekutu akhirnya tak bisa dihindari. Want you to come back to me. Oh, 'cause you wanted to, not 'cause you needed to. You're all that I need. Oh, and I love you. Yes, I love you. Pada perjalanan kali ini, saya akan mengunjungi beberapa lokasi di berbagai kota yang menjadi saksi dari kekejaman tentara Belanda pada agresi militer pasca proklamasi kemerdekaan. Won't hold it against you. It's all up to you. Oke, kita mulai dari ibu kota Jawa Barat yaitu kota Bandung. It's all up. Dalam waktu kurang lebih 7 jam, sekitar 200.000 penduduk kota Bandung membakar rumah dan juga bangunan lain demi menghindari para tentara sekutu yang rencananya mereka akan membuat markas militer di kota ini dan mereka mengungsi ke pegunungan. Peristiwa itu populer dengan nama Bandung Lautan Api. Kita bisa lihat di sini, ini dia monumennya yang adanya di lapangan Tegalega. Di sekitaran tahun 1980, dibangunlah sebuah monumen di tengah lapangan untuk memperingati peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam peristiwa tersebut, rakyat Bandung bersama para pejuang membakar kota mereka sendiri agar tidak dikuasai oleh Belanda dan sekutu yang hendak kembali menjajah Indonesia pasca pendudukan Jepang. Nah, salah seorang pemimpin perlawanan rakyat Bandung pada saat itu adalah seorang pemuda yang bernama Muhammad Toha. Muhammad Toha melakukan aksi heroik dengan bom bunuh diri untuk menghancurkan gudang senjata milik Belanda.
Berikutnya, di kota kedua terbesar di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kota Malang. Selain jadi kota penghasil atlet sepeda, Malang memiliki kisah heroik dalam masa kemerdekaan di Republik ini. Bukti sahihnya adalah monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman yang sedang menunggang kuda. Sudah menjadi rahasia umum ya, jika wilayah Malang merupakan salah satu basis dari kekuatan TNI di Pulau Jawa, terutama pada masa Perang Gerilya. Jika Bandung memiliki kisah heroik Bandung Lautan Api, maka Malang juga memiliki kisah yang hampir sama, yaitu peristiwa pembumihangusan Kota Malang, tepatnya pada agresi militer Belanda yang pertama tahun 1947. Salah satu saksi bisu dari peristiwa tersebut adalah bangunan yang sekarang menjadi gedung balai kota. Selesai keliling Kota Malang, saya menyempatkan diri ke Museum Brawijaya. Nah, di museum ini terdapat dua artefak yang menjadi saksi dari keberanian para pejuang Indonesia. Di halaman museum, terparkir sebuah kendaraan lapis baja yang pernah digunakan oleh tentara Belanda pada agresi militer yang pertama. Dari keterangan Pak Suryo, sang pemandu museum, pasca pembumihangusan, Belanda sempat mendobrak masuk ke dalam Kota Malang. Kendaraan angkut personil inilah yang digunakan untuk memasuki kota serta menggilas puluhan nyawa dari tentara Republik Indonesia pelajar yang sedang menghalau serbuan dari pasukan Belanda. Pertempuran yang berlangsung selama 5 jam memang tidak berlangsung imbang, mengingat dari persenjataan para pejuang yang benar-benar ala kadarnya. Masuk ke dalam museum, Pak Suryo juga memperlihatkan kepada saya salah satu gerbong kereta yang menjadi kamar kematian bagi para pejuang di Republik ini. Peristiwa Gerbong Maut adalah salah satu kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan Belanda tepatnya pada tanggal 23 November tahun 1947. Bayangkan, di bawah sengatan sinar matahari yang luar biasa, gerbong barang yang pengap dan tidak memiliki ventilasi udara digunakan untuk mengangkut para pejuang Indonesia yang ditahan oleh Belanda. Hal inilah yang membuat korban berjatuhan dengan kondisi yang betul-betul mengerikan. Kalau tidak hati-hati menurunkan kawannya, ditarik tangannya lepas, mateng, kayak di presto ya. Kayak kena presto atau di oven itu, karena terbuat dari seng. Tidak ada makanan, minuman, atau gimana? Dalam gitu? perjalanan sering disampaikan oleh para pejuang kita itu. Meronta-ronta, gedor-gedor gerbong ini. Minta air, minta udara, ya, minta makanan. Tapi dijawab oleh Belanda, tidak ada makanan, tidak ada udara, tidak ada minuman. Yang ada hanya peluru. Saya lebih senang kamu mati daripada hidup. Itu dijawab Belanda begitu. Ada dugaan beberapa gerbong memang sengaja dimusnahkan oleh pihak Belanda untuk menutupi bukti kejahatan agar terhindar dari tuntutan Mahkamah Internasional. Dari Kota Malang nih, saya kemudian mengunjungi Kota Gudeg, Yogyakarta. Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Yogyakarta sempat menjadi ibu kota negara karena para pemimpin dipindahkan dari Jakarta akibat suasana yang tidak kondusif.
Di kota ini pula, saya akan mengunjungi salah satu museum terbesar yang ada di kota Gudeg. Letaknya ada di dalam kompleks Pangkalan Udara Adi Sucipto. Ada yang menarik dari museum ini, yaitu dua peristiwa besar bagi TNI Angkatan Udara, tepatnya pada tanggal 27 Juli 1947. Peristiwa pertama adalah bagaimana para kadet penerbang Angkatan Udara saat itu sudah mampu melakukan serangan udara dengan menggunakan dua pesawat Cureng dan Guntei. Selain itu, para penerbang ini juga nih melakukan pengeboman terhadap pertahanan Belanda yang ada di kota Semarang, Salatiga, dan Ambarawa pada dini hari. Momentum inilah yang membuat militer Belanda sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Indonesia yang baru saja merdeka sudah mampu melancarkan misi serangan udara. Setelah mengunjungi Museum Dirgantara, keesokan harinya nih, saya melanjutkan perjalanan untuk mengunjungi sebuah monumen untuk mengenang masa perjuangan melawan Belanda pada agresi militer kedua. Untuk perjalanan saya kali ini, saya ditemani oleh Novita, seorang atlet sepeda asal kota Yogyakarta. Monjali, Monumen Jogja Kembali. Pemilihan lokasinya bukan tanpa alasan, karena monumen ini berada di garis imajiner Jogja, yaitu yang menghubungkan Tugu, Gunung Merapi, Keraton, dan ini ada di antaranya. Nah, sumbu imajiner ini disebut juga dengan makrokosmos, yang artinya sumber besar kehidupan. Maksudnya? Di dalam Monumen Jogja Kembali, saya dan Novita melihat berbagai diorama dalam perjuangan fisik dan diplomasi yang semuanya menggambarkan suasana perang kemerdekaan pada tahun 1945 hingga tahun 1949. Kemudian ada juga diorama yang menceritakan presiden dan wakil presiden pada saat itu ketika diasingkan ke Pulau Bangka pada tahun 1948. Momen ini nih terjadi ketika tentara Belanda berhasil menduduki kota Yogyakarta yang menjadi ibu kota Republik Indonesia pada saat itu. Para pemimpin seperti Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, serta Kiai Haji Agus Salim ditangkap untuk kemudian diasingkan. Puncaknya nih, terjadilah serangan balasan dari tentara Indonesia atas kedudukan tentara Belanda yang dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret 1949. Pertempuran terjadi di seluruh kota. Para gerilyawan yang dipimpin oleh Mayor Sarjono berhasil membungkam kekuasaan kolonial Belanda selama 6 jam. Kemudian, peristiwa ini juga disebut 6 jam di Jogja. Seusai berkeliling di Monumen Jogja Kembali, saya dan Novita melanjutkan perjalanan ke salah satu lokasi yang dulunya pernah menjadi kediaman seorang pejuang besar di negeri ini. Oke, berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, tidak bisa lepas dari peran dari sang Panglima Besar, Jenderal Sudirman. Dimulai dari karirnya sebagai tentara pembela tanah air hingga menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia. Di tempat inilah berbagai koleksi pribadi sang jenderal disimpan dengan rapi. Museum ini diberi nama Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman.
Kata Sasmita Loka berasal dari bahasa Sanskerta. Sasmita yang berarti mengenang dan Loka berarti tempat. Bangunan ini memiliki berbagai ruangan yang dulunya digunakan untuk beberapa kegiatan dari Jenderal Sudirman. Ada ruang kerja yang berisi senjata peninggalannya mulai dari pistol hingga katana. Beberapa benda yang pernah digunakan Jenderal Sudirman seperti seragam tentara peta, mantel, dan ikat kepala juga berada pada ruang koleksi pribadi. Selain itu tuh, ada pula tandu yang dulunya digunakan untuk memanggul sang jenderal karena beliau sempat sakit pada saat perang gerilya. Salah satu komponen terpenting dalam sepeda adalah rem yang berfungsi menghentikan laju sepeda. Rem juga merupakan penunjang utama keselamatan. Apapun sepeda yang Anda gunakan, entah itu sepeda MTB, road bike, maupun sepeda lipat. Kalau dulu nih, kita pernah membahas rem mekanik. Sekarang, kita akan membahas jenis rem cakram atau disc brake. Secara fisik, kalau kita perhatikan, penampakan disc brake jauh berbeda dengan U-brake atau V-brake. Ciri-ciri utamanya nih, ada di dalam lingkaran yang menyerupai cakram yang menempel pada roda. Cakram ini nih yang menjadi tumpuan kinerja pada disc brake. Kelebihan rem cakram dibanding V-brake atau U-brake adalah daya pengeremannya yang jauh lebih responsif. Dalam beberapa kali sesi uji coba telah terbukti kan bahwa rem cakram memiliki daya pemberhentian yang jauh lebih akurat. Tapi, bukan berarti rem cakram tidak memiliki kekurangan. Karena sistem kinerjanya yang lebih kompleks, maka yang paling terasa adalah bobotnya yang jauh lebih berat. Salah satu alasannya, karena rem jenis ini nih, sangat sedikit mengalami resiko slip akibat dari endapan tanah atau lumpur yang menempel pada sepeda. Disc brake sendiri terbagi dalam dua jenis. Yang pertama nih, ada disc brake mekanik. Prinsip dasar dari disc brake mekanik adalah dengan menggunakan sistem tarikan kawat seperti V-brake. Tarikan kawat inilah yang mendorong kanvas rem ke bagian cakram. Di samping kinerjanya yang simpel, disc brake mekanik juga jauh lebih ekonomis alias aman buat dompet. Nah, jenis berikutnya adalah rem cakram atau disc brake hidrolik yang kinerjanya serta perawatannya jauh lebih kompleks. Daya pengereman dari disc brake hidrolik jauh lebih responsif dibanding disc brake mekanik. Istilahnya nih, dengan sedikit tarikan pada tuas rem, maka sepeda akan langsung berhenti. Nah, otomatis harganya juga berpengaruh ya. Disc brake hidrolik jauh lebih mahal ketimbang disc brake mekanik. Rem hidrolik sendiri merupakan rem yang menggunakan bahan cair seperti penggerak cakram rem. Ada dua media cair yang digunakan pada rem hidrolik. Yang pertama mineral oil dan yang kedua cairan jenis DOT. Dari cara pengisian kedua jenis cairan ini pun berbeda. Untuk yang jenis mineral oil, alat dan bahan yang harus kita siapkan terlebih dahulu adalah mineral oil itu sendiri ya. Suntikan injeksi cairan, penampung minyak, dan tentunya perkakas sepeda. Selama pengisian nih, perhatikan selalu penampung minyak ya. Maksimal terisi setengah dari bagian penampung. Sebagai tanda dari mineral oil sudah terisi. Setelah itu,
Proses bleeding pun dijalankan, yaitu dengan memompa tuas rem sampai mineral oil dalam penampungan berkurang. Fungsinya agar terhindar dari masuk angin. Masuk angin? Iya, Emang rem bisa masuk angin? Bisa. Itu gimana sih maksudnya? jadi yang namanya masuk angin di rem itu kita taunya pas kita lagi goes, kita ngebrek tiba-tiba ngeblong gitu.